ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian tentang akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Dan kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu al-mabhatsus tsalitsu, pembahasan yang ketiga, al-ba'tsu wal hisabu wal jannatu wan naru, tentang hari kebangkitan, hari penghisaban, dan tentang surga dan neraka. Kata pengarang di sini, Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil rahimahullah taala, beliau mengatakan, waqad warada 'anil Imam Syafi'i ma yadullu ala imanihi bihada kullihi ala tariqati salaf. Telah datang dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah apa yang menunjukkan tentang keimanan beliau dalam hal-hal tadi sebagaimana metode para ulama as-salaf. Sekali lagi, akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah itu adalah akidahnya as-salafus saleh radhiyallahu taala anhum, yang mana Imam Syafi'i berkata, wal ba'tsu haqqun, hari kebangkitan adalah hak. Ini termasuk rentetan iman kepada hari akhir. Sudah kita jelaskan pada awal pembahasan tentang iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir artinya beriman dengan semua kejadian yang terjadi setelah kematian, seperti yang tercantum di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah manusia meninggal dunia, maka dimasukkan ke liang lahat, berpindah ke alam barzakh. Di sana mulai iman kepada hari akhir, yaitu adanya pertanyaan munkar wan nakir, adanya azab ataupun nikmat di alam kubur, di alam barzakh. Kemudian setelah itu akan ada hari kebangkitan. Kemudian beriman kepada adanya al-haud, telaga pada waktu di padang mahsyar. Kemudian wajibnya beriman kepada al-hasyr, hari dikumpulkannya manusia semuanya di padang mahsyar. Kemudian adanya timbangan, ya, kemudian adanya hari penghisaban, adanya as-sirat, jembatan. Kemudian akan adanya qisas pada hari kiamat juga. Kemudian adanya surga dan neraka. Ini diantara rentetan iman kepada hari akhir yang wajib untuk kita meyakininya, untuk kita mengimaninya. Yang mana barang siapa yang tidak mengimani salah satu dari hal ini, maka dia telah keluar daripada al-Islam, keluar daripada al-iman. Allah berfirman, wa may yakfur bil iman faqad habita amalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengingkari keimanan, di antaranya iman kepada hari akhir, maka telah gugur semua amal ibadahnya. Artinya keluar dari al-Islam. Ya, di antaranya yang wajib diyakini adalah al-iman bil ba'ts, hari kebangkitan. Yang mana orang-orang kufar dahulu, kaum musyrikin jahiliyah dahulu, selain mereka tidak mengimani Allah sebagai satu-satunya sembahan yang hak, mereka juga mengkufuri akan adanya hari kebangkitan. Sebagaimana Allah berfirman, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir mereka meyakini bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Alla yub'atsu, maka Allah mengatakan qul bala wa rabbi, katakanlah Nabi Muhammad sekali-kali tidak, sungguh bahkan mereka akan dibangkitkan. La tub'atsunna, kemudian mereka akan diberikan kabar tentang apa yang mereka
perbuat pada waktu di dunia, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Wajib meyakini akan adanya hari kebangkitan manusia dari alam kuburnya, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah sanggup untuk mengembalikan manusia meskipun sudah menjadi tulang belulang. Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau saja Allah mampu menciptakan manusia dari sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang ada, apalagi sekedar mengulang kembali penciptaan manusia. Bahwa ahwanu alaih. Allah mengatakan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang apa? Dijadikan alasan oleh kaum musyrikin jahiliyah. Mereka apa? Mengingkari hari kebangkitan dengan akal mereka, dengan otak mereka. Ini asal apa? Di antara kekufuran orang kafir, mereka apa? Mengotak-atik agama Allah dengan apa? Akal. Tidak mengimani hal yang gaib dengan apa? Dalil akal mereka yang sangat sempit. Mereka mengatakan bagaimana mungkin tulang belulang ini menjadi manusia kembali. Maka Allah mengatakan kul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah Allah yang menghidupkan pertama kali mereka manusia yang telah di dalam alam kubur tersebut. Kata Imam Syafi'i, wal ba'tsu haqqun. Hari kebangkitan itu hak. Demikian pula wal hisabu haqqun. Demikian pula hari penghisaban, perhitungan amal perbuatan manusia itu adalah hak yang wajib untuk kita meyakininya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang Allah berikan catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, maka Allah akan menghisabnya dengan hisaban yasira. Dan kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW sebuah doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang sangat mudah. Ini adalah wajibnya beriman kepada hari penghisaban. Sebagian orang mengatakan, apakah orang kafir juga dihisab amal perbuatannya? Iya, Namun penghisaban mereka tidak sama dengan penghisaban orang-orang mukminin, yang mereka adalah orang-orang yang berbuat amal soleh terkadang dicampur adukan dengan kejelekan. Mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal perbuatan mereka yang jelek-jelek. Ini orang kafir juga dihisab, juga ditimbang amal perbuatan mereka. Cuma yang ditimbang hanyalah amal kejelekan mereka, yang dihisab adalah amal kejelekan mereka. Karena orang kafir tidak ada manfaat amal kebaikan mereka sama sekali. Ataupun orang musyrik, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, akan gugur semua amal perbuatan baik mereka, perbuatan ibadah mereka. Yang dihisab oleh Allah dari orang-orang kafir, dari orang musyrikin, hanyalah amal kejelekan mereka. Karena setiap orang kafir berbeda-beda amal perbuatannya. Ada yang kafir plus penjahat plus memusuhi orang-orang muslim dan sebagainya, menyiksa dan seterusnya. Ada pula yang hanya kafir, tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang pertama tadi. Makanya berbeda tingkatan orang kafir dan berbeda pula siksa nanti di hari kiamat. Para ulama menjawab, orang kafir pun dihisab, ditimbang amal perbuatan mereka, cuma berbeda dengan timbangan orang mukmin. Orang mukmin ditimbang kebaikan dan kejelekannya, dihisab kebaikan dan kejelekannya. Adapun orang kafir yang dihisab, yang diperhitungkan dan yang ditimbang hanyalah amal kejelekan mereka. Adapun masalah timbangan pada waktu hari kiamat, ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran, juga dalam sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka baginya kehidupan yang tentram, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adanya hari timbangan. Dan timbangan, kata para ulama, itu hakikiyun. Ada secara hak. Artinya wajib untuk kita mengimani ada timbangan pada hari kiamat. Dan memiliki kifatan, memiliki dua daun timbangan untuk menimbang kebaikan dan untuk menimbang kejelekan. Adapun bagaimana bentuknya, wallahu alam. Cuma ini yang wajib untuk kita mengimaninya. Sebagian orang-orang yang mengandalkan atau menuhankan akal mereka tidak mengimani akan adanya hari timbangan ini. Di antaranya kelompok Mu'tazilah. Kata para ulama, kelompok Mu'tazilah mereka mengingkari akan adanya timbangan. Kata mereka, naudzubillahi min dzalik, mereka mengatakan bahwasanya kalau adanya timbangan ini seperti penjual di pasar, kata mereka. Mereka pun menolak adanya al-mizan pada hari kiamat kelak. Padahal Allah jelas-jelas mengatakan, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khafat mawazinahu fa ummuhu hawiyah, dan seterusnya.
Ini yang wajib untuk diimani oleh seorang muslim tentang adanya hari penghisaban dan juga akan adanya hari timbangan pada hari kiamat kelak. Demikian pula wal jannatu wan naru, surga dan neraka. Ini wajib untuk kita mengimaninya. Dan para ulama dalam kitab-kitab akidah telah menjelaskan bahwasanya wal jannatu wan naru maujudatanil al'an. Surga dan neraka itu sudah ada sekarang ini. Karena apa? Banyak ayat-ayat yang menjelaskan akan hal tersebut. Di antaranya Allah berfirman, "Uiddat lil muttaqin." Surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Di situ kalau dilihat dari segi bahasa nahwu atau bahasa sharafnya, itu uiddat dengan fi'il madhi, dengan kata kerja lampau. Artinya Allah telah menyediakan surga. Sekarang ini sudah ada surga dan neraka. Ini wajib untuk kita apa? Mengimaninya. Para ulama pun menyebutkan dalam kitab-kitab akidah. Ini semuanya sebagai bantahan juga kepada kelompok rasionalisme, kelompok Al-Mu'tazilah, yang mereka juga banyak menentang masalah-masalah gaib. Kata mereka, surga dan neraka itu tidak atau belum diciptakan sampai saat ini. Kata mereka seperti itu. Alasan apa? Dengan alasan, tentunya dengan akal mereka, menuhankan akal mereka. Mereka mengatakan kalau sudah ada sekarang, percuma, tidak ada penghuninya. Itu ada mubadzir, kata mereka, sia-sia saja. Dan itu adalah metodenya Al-Mu'tazilah. Dan ini yang juga banyak merambah di sebagian universitas-universitas Islam di negeri kita ini, yaitu memakai akal sebagai tolak ukur segala-galanya. Kata mereka kalau Allah menciptakan surga dan neraka sekarang, kemudian tidak ditempati mubadzir, sebagaimana orang bangun rumah, kemudian ditempati menjadi apa? Mubadzir. Mereka apa? Mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan manusia, ingin menyamakan Allah dengan manusia. Ta'ala Allah amma yakuna uluwan kabira. Namun para ulama membantah mereka dan mereka menyatakan bahwasanya Allah telah menciptakan surga dan neraka. Di antara buktinya pada waktu di Isra wal Mi'raj, Rasul SAW diperlihatkan surga dan neraka. Ini adalah suatu yang hak. Kemudian para ulama juga menyebutkan dan surga dan neraka la tabidan, bahwa yang surga dan neraka itu kekal selama-lamanya, tidak akan musnah. Artinya apa? Surga dan neraka kekal. Akhirat itu apa? Kekal selama-lamanya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak ayat-ayat yang menyangkut hal ini. Sebagaimana Allah berfirman misalnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kalau penduduk neraka jahanam itu kekal selama-lamanya, demikian pula dengan nerakanya kekal selama-lamanya. Demikian pula dengan surga. Banyak ayat-ayat menyatakan penghuni surga itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ini semua disampaikan oleh para ulama untuk membantah ahli bid'ah, orang-orang yang sesat dan menyesatkan, yang mereka meyakini bahwa yang surga dan neraka tidak kekal. Seperti yang sering kita mungkin dengarkan sebagian orang yang menulis buku sekarang, banyak yang juga meyakini sebagaimana keyakinan kelompok sesat zaman dahulu, mengatakan akhirat tidak kekal. Ini wajib untuk diwaspadai. Ini merupakan warisannya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Orang Yahudi mengatakan tidaklah menyentuh kami api neraka kecuali apa? Beberapa saat saja, beberapa hari saja. Kemudian apa? Sirna neraka tersebut. Ini keyakinan apa? Orang Yahudi yang mengatakan neraka itu tidak kekal, dan itu diwarisi oleh sebagian yang mengatakan sebagai penulis kaum muslimin pada saat ini, atau yang ingin menggabungkan antara teknologi dengan at-tasawuf, tasawuf modern katanya, dan memiliki banyak buku-buku yang sangat jauh daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, yang sangat jauh daripada akidah al-Islamiyah yang wajib untuk kita betul-betul mewaspadainya. Banyak para penulis sekarang yang mereka mewarisi ajaran orang-orang kafir dengan labelkan dengan label al-Islam. Maka wajib bagi kita untuk terus waspada terhadap pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran orang-orang kufar yang diadopsi oleh sebagian kaum muslimin yang mengaku sebagai cendekiawan muslim atau yang lainnya. Kemudian juga wa ghairi dzalika, demikian pula wajib untuk kita meyakini hal-hal yang lain yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Maja'at bi sunnah, yang penting ada dasarnya dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti masalah telaga. Kata Imam Al-Qurtubi,
setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka dalam keadaan kehausan. Maka Allah menyediakan telaga, di antaranya telaga Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Inna likulli nabiyyin haudhan." Setiap nabi punya telaga. Cuma telaga Nabi SAW itu yang paling agung, yang paling mulia. Kata Rasulullah, "Ma'uhu abyadu minal laban." Airnya lebih putih daripada susu. Ahla minal al-asal, lebih manis daripada madu. Dan atyab minal misk, dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Man syariba minhu lam yazma abada. Barang siapa yang meminum dari telaga Nabi tersebut tidak akan dahaga selama-lamanya. Namun ketika ada sebagian kaum muslimin yang ingin mendekati telaga tersebut, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi pun mengatakan, "Ummati ummati, ya Allah, itu adalah umatku." Maka Allah mengatakan, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da." Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka perbuat dari kebid'ahan sepeninggalmu. Dari sinilah kata para ulama, orang yang berbuat kebid'ahan, ahli bid'ah, mereka tidak mungkin bisa minum dari telaga Nabi SAW pada hari kiamat. Syekh Muhammad bin Sa'id Utsaimin mengatakan, "Man kana waridan ala syariati Muhammad SAW fid dunya, kana syariban ala haudi yaumil qiyamah." Barang siapa yang mendatangi sunnahnya Rasulullah SAW, mendatangi syariat Nabi Muhammad SAW pada waktu di dunia, artinya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW di waktu di dunia, maka dialah yang meminum air telaganya Nabi SAW pada hari kiamat. Namun sebaliknya, yang tidak mau berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul, tidak mau berpegang teguh dengan syariatnya Rasul SAW, maka diharamkan untuk meminum dari telaga Nabi SAW. Kita mohon kepada Allah semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang bisa meminum dari telaga Nabi SAW. Ini kejadian-kejadian yang wajib untuk kita imani, yaitu termasuk iman kepada al-yaumil akhir. Demikian pula dengan adanya asy-syafaat pada hari kiamat yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Kulillahi asy-syafaatu jami'ah. Katakanlah milik Allah semua asy-syafaat. Di antaranya syafaatul udzma, ketika manusia dalam keadaan gundah gulana pada waktu di padang mahsyar, tidak kunjung datang keputusan Allah. Mereka pun datang kepada Nabi Adam untuk apa? Memohonkan syafaat kepada Allah. Namun Nabi Adam tidak sanggup. Datang lagi kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka semua tidak sanggup. Kemudian mereka datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW menuju kepada Allah, seraya sujud kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa'tu syafa'." Angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi, dan mohonlah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Pada waktu itulah segera diputuskan perkara manusia oleh Allah Subhanahu wa taala yang disilakan dengan asy-syafaatu al-udzma. Demikian pula akan adanya syafaat bagi mereka yang sudah masuk neraka namun mereka masih beriman kepada Allah, tidak berbuat syirik, maka Allah mengentas mereka dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang mana intinya syafaat itu milik Allah yang tidak akan diberikan kecuali bagi yang diizinkan oleh Allah dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda." Berapa banyak syafaat malaikat di langit yang tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka kecuali bagi yang diridhai oleh Allah dan yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa dhaharat al-asyatil ulama. Wajib kita mengimani hal-hal tersebut sebagaimana juga yang telah disampaikan oleh para al-ulama wa atba'in, dan yang mengikuti mereka min biladil muslimina haqqun, dan yang diikuti oleh pengikut para ulama ahli sunnah di negeri-negeri kaum muslimin, dan semua itu adalah hak. Ini sekali lagi wajib untuk kita mengimani apa yang sudah ada di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kejadian-kejadian setelah kematian. Ini yang berkaitan dengan al-iman bil yaumi al-akhir. Sekarang kita pindah kepada rukun iman yang terakhir, yaitu al-imanu bil qada'i wal qadar. Beriman kepada takdir. Al-qada' wal qadar. Ini ada sebagian orang mungkin bertanya, apa bedanya al-qada' wal qadar? Ini sering disebutkan. Apa bedanya? Kata para ulama, ini sebagian ulama berpendapat al-qada' itu apa yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Adapun al-qadar itu yang terjadi, ya. Sekarang yang terjadi itu namanya al-qadar. Yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz itu namanya al-qada. Sebagian lagi membalikkan, ya, al-qada itu apa yang terjadi sekarang ini, sedangkan al-qadar yang tertulis di dalam
Lauhul Mahfuz. Cuma intinya kata sebagian ulama sebetulnya tidak ada bedanya. Ya qada ya apa yang Allah tetapkan pada manusia atau pada makhluknya. Jadi tidak perlu untuk bahas lebih mendalam. Intinya al-qada wal qadar kurang lebih sama maknanya, yaitu apa yang Allah takdirkan kepada manusia. Namun kalau ada yang mau memperinci seperti itu, ada yang berpendapat al-qada apa yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz yang Allah turunkan dari kejadian-kejadian, maka itu yang disebut dengan al-qadar, ataupun sebaliknya. Aqidatul Imam Syafi'i fil qada'i wal qadar hiya ainu aqidatis salaf rahimahumullah. Akidah Imam Syafi'i tentang takdir itu sebagaimana akidah para as-salafus saleh radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullah. Faqad ruwiya anhu ma yadullu ala isbatihi li maratibil qada'i wal qadar wa li khalqillahi li af'alil ibad. Dan telah sampai atau telah diriwayatkan dari beliau apa yang menunjukkan tentang penetapan beliau, keyakinan beliau tentang tingkatan iman kepada takdir. Para ulama mengatakan beriman kepada takdir itu mencakup 4 hal atau mencakup 4 tingkatan. Yang pertama, meyakini akan adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang belum terjadi, seandainya terjadi Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang telah berlalu dari kejadian-kejadian yang dialami oleh mereka dan yang akan datang. Allah mengetahui segala-galanya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Allah bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Allah memiliki perbendaharaan ilmu yang gaib. Tidak ada yang bisa mengetahui tentang hal-hal yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah dedaunan berguguran dari pepohonan kecuali Allah mengetahui berapa jumlahnya, kemana berserakan. Allah mengetahui segala-galanya. Ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Semua makhluk yang ada di daratan dan lautan Allah mengetahui secara terperinci. Semuanya Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Demikian pula apa yang tidak akan terjadi, seandainya terjadi Allah mengetahui. Sebagai contohnya kata para ulama tentang orang-orang kafir yang mereka meminta untuk dikeluarkan dari api neraka, untuk mereka apa? Kembali dihidupkan di dunia untuk mereka beramal saleh. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan orang-orang mujrimin, orang-orang kafir yang mereka pada hari kiamat menundukkan kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami dahulu absarna wa sami'na, bisa melihat dan bisa apa? Mendengar. Farji'na, kembalikan kami di dunia. Na'mal salihan, sehingga kita bisa beramal saleh. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan walau ruddu la'adu limanhu anhu. Allah mengetahui apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Kata Allah, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu, mereka akan kembali kepada perbuatan mereka dulu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak akan mengeluarkan mereka. Percuma dikeluarkan juga ke dunia, mereka akan juga berbuat seperti itu lagi. Maka ini nih, kata ulama, Allah mengetahui apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Ini wajib untuk kita imani dalam masalah apa? Iman kepada takdir. Masalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui segala-galanya. Kita yang ada di sini berapa jumlah kita? Allah mengetahui segala-galanya. Kemudian yang kedua di antara tahapan atau tingkatan iman kepada takdir, yaitu iman kepada Alkitabah, catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua yang terjadi di alam semesta ini telah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Dan apa yang menimpa kalian dari musibah atau yang menimpa di atas muka bumi ini kecuali fi kitab, atau tidaklah musibah menimpa diri kalian atau yang menimpa di atas muka bumi ini
illa fi kitab, kecuali ada dalam kitab, telah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz qabla an nabra'a, sebelum kami menurunkannya. Dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga bersabda, innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana. Sesungguhnya Allah telah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semuanya telah Allah tulis. Semua kejadian di alam semesta ini, apa yang dialami oleh manusia sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia, Allah telah mencatat di dalam Lauhul Mahfuz. Dan manusia tidak akan mungkin bisa lepas daripada apa yang telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz tersebut. Nabi mengatakan, rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembarannya. Artinya manusia menjalankan apa yang sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz tersebut. Tidak akan mungkin bisa berubah apa yang di dalam Lauhul Mahfuz. Namanya Lauhul Mahfuz, apa yang terjaga. Dan tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya beriman kepada catatan takdir khususnya yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, beriman kepada masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di alam semesta ini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasyaallahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga berkehendak. Manusia punya kehendak, cuma kehendak manusia ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki hikmah di balik semua takdirnya. Kemudian yang keempat, di antara kandungan iman kepada takdir yaitu mengimani akan adanya khalqillah, yaitu bahwasanya segala sesuatu itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa kalian kalian perbuat. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma siwallahi alam. Setiap yang selain Allah adalah makhluk. Ya, yang ada hanyalah al-khaliq wal makhluk. Itu 4 kandungan iman kepada takdir. Iman kepada ilmunya Allah, iman kepada catatan takdir Allah, iman kepada kehendak Allah, masyiatullah, dan beriman kepada khalqillah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga bahwasanya dalam mengimani takdir ini dilarang bagi manusia untuk terlalu mendalam-dalami takdir tanpa dasar, tanpa ilmu. Ya. Jika tidak, maka akan terjatuh ke dalam penuduhan atau menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Ya. Berapa banyak manusia mengatakan kejamnya takdir, Allah berbuat zalim dan sebagainya. Makanya Allah banyak di dalam Al-Quran mengatakan wa ma ana bidzalamil abid. Tidaklah aku mendolimi seorang hambaku. Tidak ada perbuatan Allah yang zalim. Kalau Allah misalnya menjadikan orang itu kafir, bukan karena kedzaliman Allah, namun karena perbuatan mereka sendiri yang tidak mau mencari hidayah. Orang itu Allah sesatkan karena perbuatan mereka sendiri yang tidak mau mencari al-hidayah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Namun sebaliknya, jika orang itu betul-betul bersungguh-sungguh mencari hidayah, Allah tunjukkan jalannya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ada hukum sebab akibat. Yang bermalas-malasan mencari petunjuk, tidak Allah berikan petunjuk, tidak Allah berikan hidayah. Bukan Allah berbuat zalim. Itu berarti Allah Maha Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama, Allah tunjukkan jalannya. Ini Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil, tidak ada kezaliman pada perbuatan Allah. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman bagi diri. Seorang misalnya ditimpa musibah, itu atas keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin membalas orang tersebut di dunia ini daripada dibalas di akhirat. Ma'asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian daripada musibah itu karena sebab dosa-dosa kalian. Meskipun demikian Allah mengatakan wa ya'fu an katsir.
Allah banyak mengampuni. Tidak semua dosa Allah berikan siksanya. Seandainya Allah siksa semua manusia karena setiap dosanya, tidak akan ada manusia yang hidup di atas muka bumi. Namun Allah wa ya'fu an katsir. Inilah maha adilnya Allah, dan inilah keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah. Oleh karena itulah Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadli wa adlihi. Manusia hidup di atas muka bumi ini berkisar antara dua, ya, perbuatan Allah, antara keutamaan dari Allah dan antara keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu diberikan hidayah karena keutamaan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu disesatkan itu karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan kehendak dari Allah, antara karunia dan antara keadilan. Tidak ada kezaliman dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun mereka yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Maka tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang juga harus diperhatikan dalam masalah iman kepada takdir, meyakini bahwasanya tidak ada kezaliman dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jangan terlalu mendalam-dalami masalah iman kepada takdir yang tidak ada dasarnya ataupun tidak ada ilmu yang kita miliki. Rasul mengatakan, idza dzukiral qadar fa'amsiku. Apabila disebut tentang masalah takdir, maka jaga lisan. Artinya jangan berbicara kecuali dengan ilmu dengan dasar, sehingga kita tidak sampai jatuh ke dalam pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala atau suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tahawi juga mengatakan, wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi lam yattali alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Asal takdir itu merupakan rahasia ilahi. Ya, kita nggak mengetahui apa takdir kita di Lauhul Mahfuz. Makanya tugas kita beramal sekarang ini. Jangan menyandarkan kepada takdir. Kalau takdir saya kaya, nanti nggak usah bekerja, nanti juga kaya juga. Kalau takdir saya menjadi orang yang alim, tahu ilmu agama, tidak usah belajar, pasti akan alim juga. Kita nggak tahu apa kita takdirnya begitu atau begini, nggak tahu. Makanya Rasul mengatakan, i'malu fakulun muyassar lima khuliqa lah. Beramallah karena semua akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannati aw fin nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah tercatat tempat tinggalnya nanti di surga atau di neraka. Kita semuanya telah tertulis di surga atau di neraka. Dan kita mohon kepada Allah agar kita bisa disatukan di dalam surganya nanti. Telah semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu para sahabat bertanya atau berkata kepada Rasulullah, kalau begitu wahai Rasulullah, kita tidak usah beramal, nada'ul amal wa natakil ala ma qad kutiba. Kita bersandar kepada apa yang telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz, enggak usah beramal. Apa kata Rasulullah? I'malu, berusahalah. Karena fakulun miyassar lima khuliqa. Semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang juga kita wajib untuk meyakini dalam masalah iman kepada takdir. Bukan berarti kalau iman kepada takdir kita istilahnya pasrah bongkoan atau at-tawakkul. Ya, artinya berpura-pura tawakal, tidak. Namun harus harus ada usaha. Oleh karena itulah Rasul mengatakan, lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra yadu khimasan wa yaruhu bitana. Seandainya kalian manusia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Pada waktu pagi dia pergi dari sarangnya dalam keadaan lapar, sore hari sudah kenyang. Karena ada usaha yang dia lakukan. Bukan makna iman kepada takdir artinya kita pasrah bongkoan begitu saja tanpa usaha, tidak. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat. Orang lapar saja harus dia berusaha untuk makan. Apapun dalam urusan dunia ada usaha, apalagi urusan urusan akhirat. Jangan mengatakan kalau saya sudah ditakdirkan menjadi pencuri, nggak usah berubah, nggak usah bertobat. Saya takdirnya saya seperti ini, tidak. Harus harus dirubah. Malu, berusaha. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah. Antusiaslah untuk beramal yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Ini namanya tawakal, menggabungkan antara usaha dan tawakal kepada
Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, terkadang orang salah kaprah dalam masalah iman kepada takdir. Bahkan naudzubillah, ada sebagian orang yang saya dengar sendiri mengatakan nggak usah beriman kepada takdir, ini yang membuat umat tidak maju-maju. Ini ada salah kaprah tentang masalah iman kepada takdir. Justru kalau orang itu beriman kepada takdir, yang pertama, dia akan betul-betul berusaha dan betul-betul bertawakal kepada Allah. Dan ketika misalnya ada usaha yang gagal, tidak stres. Karena apa? Tahu ini sudah takdir Allah SWT, dia tidak akan mungkin bisa lari darinya. Ma'asabaka lam yakun yukhti'aka. Apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin meleset darimu. Maka apa? Orang mukmin tenang hatinya, serahkan semuanya kepada Allah SWT. Apa yang terjadi, terjadilah. Yang penting apa? Sudah ada usaha. Ini adalah kaitan erat dengan iman kepada takdir. Banyak samarat, banyak buah yang bisa dipetik daripada iman kepada takdir yang telah berlalu dari mungkin musibah. Tidak perlu terus-terus diingat-ingat, artinya terus-terus jadikan apa pikiran sehingga kita frustasi atau stres atau yang lainnya. Karena apa? Kita yakini semua takdir Allah. Biarlah yang berlalu berlalulah. Kita apa sekarang berusaha yang baik. Demikian pula apa yang terjadi nantinya. Tidak usah apa ditakuti, karena yang sudah dicatat itu yang akan menimpa manusia. Ada bencana atau mungkin diancam, dibunuh dan sebagainya, tidak perlu khawatir. Karena apa? Kalau memang tidak dicatat untuk mati, tidak akan mungkin mati. Wa'lam annal ummata, kata Rasulullah, wa'lam annal ummata law istamat ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah seandainya manusia berkumpul untuk memberikan kemanfaatan, kebaikan bagimu, tidak akan mungkin mereka bisa melakukannya kecuali yang telah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz bagimu. Walau istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Demikian pula sebaliknya, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk mencelakakan dirimu, mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu kecuali yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hati orang mukmin tenang, ya. Apa yang telah berlalu, sudahlah berlalu. Apa yang terjadi silakan terjadi. Yang penting apa? Dia sudah berusaha yang sebaik-baiknya untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka seorang muslim semuanya dipasrahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus juga dipahami dalam masalah iman kepada takdir, selain 4 hal tadi. Iman kepada ilmunya Allah, kepada catatan takdir Allah, iman kepada masyiatullah, kehendak Allah, beriman kepada ciptaan Allah, dan juga wajib diyakini semua takdir Allah baik, tidak ada kejelekan di dalamnya, tidak ada kezaliman di dalamnya. Kejelekan itu hanya ada pada perbuatan manusia. Kemudian kata pengarang di sini, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa an yasha Allah." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga berkehendak. Fa'alama khalqahu annal masyi'ata lahu duna khalqihi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada manusia di dalam ayat ini bahwasanya kehendak Allah lah yang pasti akan terjadi. Kehendak Allah lah yang pasti akan terjadi. Manusia punya kehendak, cuma kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan seperti keyakinan kelompok Al-Jabariyah yang mengatakan manusia itu seperti daun atau seperti bulu yang diterbangkan oleh angin, tidak punya kehendak sama sekali. Manusia punya kehendak. Ketika dia berbuat kemaksiatan, berbuat ketaatan, ada kehendak dalam dirinya. Makanya Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada apa? Niatnya, kehendak manusia, keinginan manusia. Tidak begitu saja manusia berbuat. Ketika manusia mau melaksanakan salat misalnya, terkadang ada perang dalam hatinya, dilaksanakan atau ditinggalkan. Mau berbuat maksiat, ada perang dalam dirinya. Kalau memang hatinya masih ada keimanan antara berbuat ataukah tidak, ada kehendak. Bukan seperti keyakinan kelompok Jabariyah yang mengatakan manusia itu dipaksa Allah Taala. Tidak ada paksaan. Ya, dalam masalah ketaatan dan kemaksiatan tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang memilih. Maka jika Allah mengazabnya, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Rasul mengatakan, "Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsa." Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang membantunya untuk berbuat kebaikan. Namun kalau dia mendapatkan selain kebaikan, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Karena apa? Dia yang memilih perbuatan tersebut. Tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian,
kehendak manusia ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memiliki alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta ini. Wa anna masyiatahum la takunu illa an yasha Allah azza wa jalla. Kata Imam Syafi'i, dan bahwasanya kehendak manusia tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tidak semua keinginan manusia itu terrealisasi, terwujud. Karena kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah manusia boleh bercita-cita, cuma jangan frustasi kalau tidak bisa dia raih. Karena semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki hikmah di balik semuanya. Kita harus husnudzon kepada Allah. Kalau kita punya keinginan tidak tercapai atau belum tercapai, jangan suudzon. Kita yakini insya Allah ada hikmah di balik semuanya. Ya, sebagaimana kata para ulama, contohnya kalau seandainya seseorang itu dia mau pergi, namun qadar Allah tidak tergapai, dia mau safar misalnya karena sakit dan sebagainya, dia mau naik pesawat nggak jadi karena didelay dan sebagainya, qadar Allah terjadi kecelakaan misalnya. Dari situ dia tahu bahwasanya Allah memiliki yang terbaik baginya. Intinya ini sekedar contoh bahwasanya semua takdir Allah pasti ada hikmah yang baik. Kalau orang itu mau beriman kepada Allah dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus husnudzon, jauhkan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal masyiatu iradatullah azza wa jalla. Masyiah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Kemudian wa fi tariqi Ibnu Asakir An-Rabi' qala, disebutkan dalam kitab Tarikh Ibnu Asakir dari seorang yang bernama Ar-Rabi', murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, li an yalqallaha al-abdu bi kulli dzambin ma khala syirki billah khairun min al yalqau bi syai'in min hadhil ahwa. Jika seseorang itu bertemu dengan Allah dengan semua dosa selain syirik kepada Allah, itu lebih baik baginya daripada dia bertemu dengan Allah dengan membawa penyimpangan dalam masalah iman kepada takdir. Ya. Ini masalah dosa dengan kekufuran. Maka kata Imam Syafi'i, lebih baik orang itu berbuat dosa sebanyak-banyaknya daripada mati dalam keadaan mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti Imam Syafi'i menyuruh kita berbuat maksiat, tidak, berbuat dosa tidak. Cuma ini perbandingan bahayanya antara dosa-dosa selain syirik dengan kekufuran, mengingkari takdir. Ya. Demikian pula dalam riwayat lain disebutkan lebih baik orang itu berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbuat dosa besar daripada belajar ilmu kalam, belajar ilmu filsafat, karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bukan berarti kita membolehkan orang berbuat maksiat, tidak. Cuma kalau orang itu berhati-hati dari berbuat maksiat, maka hati-hati dari ilmu filsafat, hati-hati daripada kesyirikan, hati-hati dari kekufuran, lebih dibandingkan kehati-hatinya dalam masalah dosa-dosa besar. Jangan disalahpahami, bukan berarti kita meremehkan dosa, tidak. Cuma ini perbandingan antara dosa-dosa besar selain syirik dengan ilmu kalam atau dengan kekufuran dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna ra'a qauman yatajadaluna fil qadar baina yaday. Imam Syafi'i berkata seperti tadi itu karena beliau menjumpai sebagian orang berdebat dalam masalah takdir, tanpa ilmu tentunya. Faqala Syafi'i, maka Imam Syafi'i berkata, fi kitabillahi al-masyiatu lahu duna khalqihi. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya kehendak Allah lah yang pasti akan terjadi. Wal masyiatu iradatullah biqaulillahi ta'ala, karena Allah berfirman, wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Wa ma tasyauna illa an yasha'allah, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah yang berkehendak. Fa'alama azza wa jalla khalqahu annal masyiata lahu. Allah mengabarkan bahwasanya kehendak itu miliknya. Artinya semua terjadi dengan kehendak dari Allah. Wa kana yusbitul qadar, dan Imam Syafi'i menetapkan tentang wajibnya beriman kepada takdir. Wa mimma ruya fi dzalik min syi'ri Syafi'i qauluhu. Di antara ucapan Imam Syafi'i tentang masalah takdir itu apa yang beliau ungkapkan lewat bait-bait syair beliau. Beliau mengatakan dalam 4 bait syairnya, masyi takana wa illam asya. Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti akan terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Wa masyitu illam tasya lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki, jika engkau tidak menghendaki Allah, tidak akan terjadi.
Ini yang wajib ditanamkan dalam hati seorang muslim. Yang terjadi itu kehendak Allah. Maka tidak perlu dia frustasi jika tidak meraih cita-citanya. Karena apa? Semuanya atas kehendak dari Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia. Allah fa'alu lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Karena kita milik Allah. Innalillah. Kita milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Syafi'i, khalaqtal ibadah ala ma'alimta. Engkau ya Allah menciptakan hamba-hamba Allah, hamba-hambamu sesuai dengan ilmumu. Yang tadi yang pertama berkaitan dengan kehendak Allah. Tingkatan iman kepada Allah, yaitu atau tingkatan iman kepada takdir Allah, iman kepada kehendak Allah. Yang kedua, iman kepada ilmunya Allah. Kata Imam Syafi'i, khalaqtal ibadah ala ma'alimta. Engkau menciptakan hamba sesuai dengan apa yang engkau ketahui. Fa fil ilmi yamdil fata wal musin. Dengan ilmumu itulah ya, semua orang menjalankan takdirmu. Baik yang muda maupun yang tua. Semua berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ala zamananta wa hadza khalata. Yang ini engkau beri nikmat, yang ini engkau campakkan. Sesuai dengan kehendak dari Allah, terserah Allah. Allah mau memberikan kekayaan kepada orang atau membuat orang itu miskin, terserah Allah, karena milik Allah semuanya di alam semesta ini. Dan Allah Maha mengetahui. Allah memiliki hikmah di sebalik semuanya. Allah memberikan hidayah kepada seseorang ini, yang lainnya dijadikan sesat, jadikan orang kafir. Yang ini menjadi ahli sunnah, yang ini menjadi ahli bid'ah. Semua atas kehendak Allah, atas ilmunya Allah. Dan Allah Maha adil menempatkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Allah Maha mengetahui. Orang ini berhak mendapatkan hidayah, yang ini berhak mendapatkan apa? Kesesatan. Semua dengan sebab akibatnya. Wa hadza a'anta wa dalam tu'in. Yang ini engkau tolong, yang ini tidak engkau tolong. Yang ini engkau tolong untuk berbuat ibadah, yang ini tidak. Yang ini engkau tolak untuk mendapatkan hidayah, ini tidak. Karena apa? Semua ya atas keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah apa yang Allah perbuat. Allah fa'alu lima yurid, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya mengapa Allah berbuat demikian, namun manusia lah yang akan ditanya oleh Allah taala. Jangan kita bertanya, ya Allah, mengapa engkau jadikan aku miskin? Mengapa engkau jadikan aku menjadi orang yang bodoh? Tidak boleh ditanya. Allah demikian. Justru manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah fa'alu lima yurid. Maka apa? Koreksi diri kita. Jangan apa? Mengoreksi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha adil. Tidak ada kezaliman dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya mengapa Allah berbuat demikian, namun manusialah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara manusia ada yang sengsara dan di antara mereka ada yang bahagia. Ini semua juga ada hukum sebab akibat. Ya. Orang itu sengsara karena perbuatannya sendiri, orang itu bahagia karena perbuatannya juga. Semua ada hukum sebab akibat, dan Allah Maha mengetahui siapa yang berhak mendapatkan kesengsaraan dan siapa yang berhak mendapatkan kebahagiaan. Wa minhum qabiyyun wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang jelek, di antara mereka ada yang baik. Semuanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu taala wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.